sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Rasul, al-mar'u ala dini khalilihi. Seseorang itu tergantung atau bisa terpengaruh oleh kualitas agama teman-temannya, sahabatnya, komunitasnya. Kalau dalam komplek perumahan kita senangnya gaul dengan para ulama NU, insya Allah yakin jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah sampai wafat. Kalau dengan orang-orang alim, orang-orang soleh, insya Allah kita paham tentang agama, mana benar, mana salah. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kalau yang zurilah mayyukhari, maka perhatikan pergaulan kita itu dengan siapa. Jangan asal gaul, karena kalau asal gaul nantinya repot. Ketika kita kembali ke bab rumah tangga, tentunya kita ingin rumah tangga kita juga menelurkan anak keturunan yang soleh dan solehah, itu tidak? Kita ingin punya keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, ingin punya anak keturunan yang soleh dan solehah, tapi kitanya sendiri tidak menjadi uswah. Banyak orang yang memberikan contoh yang baik kepada orang lain, tapi sedikit sekali orang yang menjadi contoh untuk orang lain. Sekali lagi saya ulang, ini besok bisa dijadikan status ya, jempol banyak. Banyak orang yang bisa memberikan contoh yang baik kepada orang lain, tapi hanya sedikit orang yang mampu menjadikan dirinya contoh yang baik untuk orang lain. Kalau memberikan contoh mungkin bisa dengan ucapan, bisa dengan status di media sosial, begitu kan? Dengan tulisan, ataupun ada video-video pengajian para kiai kemudian kita share. Artinya kita memberikan contoh yang baik, tapi belum tentu kitanya bisa menjadi contoh yang baik untuk orang lain. Apa maksudnya? Belum tentu kitanya bisa menjadi uswah, kitanya yang benar, kitanya menjadi baik terlebih dahulu sehingga kita mudah contoh oleh orang lain tanpa harus kita berbicara, tanpa kita harus membuat tulisan sekalipun. Ketika orang memandang kita, akhlak kita baik, insya Allah orang lain bisa mengikuti kita. Itu. Jadi banyak orang sering memberikan contoh yang baik kepada orang lain, tapi sedikit sekali orang yang bisa menjadikan dirinya contoh yang baik untuk orang lain. Jadi banyak orang yang cuma ngomong, menyampaikan, tapi itu juga tidak salah, itu juga baik. Ya? Itu juga baik kita memberikan contoh yang baik, entah melalui tulisan, entah melalui kata-kata bijak, maka tidak masalah. Daripada memberikan contoh yang buruk, betul tidak? Lebih baik saja menanam yang baik. Nah, bagaimana mungkin ketika kita berkomunitas dengan orang-orang yang tidak soleh, berkomunitas dengan orang-orang yang menyepelekan hukum-hukum agama, berkomunitas dengan orang-orang yang asal dalam kehidupannya tidak peduli mana halal dan haram, mana mungkin kita bisa menjadi baik untuk menjadi tuntunan bagi anak-anak kita. Sedangkan kalau kita ingin punya anak yang soleh dan soleha, kita dulu orang tuanya harus baik, harus soleh. Al-baitu madrasatul ula, kata Rasul. Rumah itu sebagai tempat pendidikan yang paling utama untuk anak-anak kita. Makanya banyak anak-anak yang akhirnya keluar dari jalur agama tidak menjadi soleh. Karena apa? Broken home. Melihat kehidupan orang tuanya yang acak-acakan. Padahal sebelum menikah, mereka orang tuanya, laki-laki dan perempuan, bapak dan ibunya, berjuang untuk saling mencintai satu sama lain supaya bisa sampai pada pernikahan. Ketika sudah nikah dan melahirkan anak, ternyata mereka ribut saja adanya di rumah. Maka Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita, kalau kalian suami istri ada permasalahan sedang bertengkar di rumah, jangan di hadapan anak-anak. Nah, ini juga ilmu buat pengantin ya. Ya, entah pengantin baru atau pengantin dulu. Gimana? Kalau lagi ribut yang kadang ada saja ya, yang namanya piring satu tempat yang pasti pakai truknya ada, gelas juga pasti saling bersinggungannya ada. Ada
rumah tangga pasti ada seperti itu. Bagaimana solusinya? Kalau suami istri sekali pun gampang, gak usah pakai bacaan-bacaan dan lain-lain, gak usah. Bagaimana caranya? Ketika istri masuk ke dalam kamar, suami masuk ke dalam kamar dalam keadaan telanjang. Ya, toh di dalam kamar cuma untuk istri, cuma istri yang keluar. Nyalain lampunya, tapi tutup pintu-pintu. Kucing masuk. Mau pertunjukan opera apa? Tutup pintunya, tutup gordennya semuanya. Buka pakaian semua tanpa salah benang, terus joget depan istri. Ya, istri yang lagi malas ketemu suami, istri yang lagi malas ngomong, dia lagi kesal sama suami, nanti pasti tertawa. Oh, joget saja sudah sebisanya, Gangnam Style apa pasti ketawa. Nah, kalau sudah ketawa, selanjutnya terserah Anda. Gitu. Itu solusi paling jarang. Sama yang perempuan gitu, kalau suami nggak mau ngomong, diem gitu, deketin begitu. Kalau ternyata masih nggak pengaruh juga, tanya kenapa? Jawabannya ternyata Lara Untung sakit gigi, ternyata bukan karena emang diemnya karena sakit gigi. Jadi simpel sebetulnya dalam hal berumah tangga itu, kalau memang kitanya bisa menghargai hal-hal yang kecil tapi ternyata itu sungguh bermakna dalam rumah tangga. Kalau kita masa-masa pacaran gombal-gombalan tuh, wah pinter banget kayaknya S3 langsung dokter gombalian. Ya. Tapi kenapa ketika sudah rumah tangga kok nggak ada gombalan? Tanya sama kaum wanita, ibu yang sudah rumah tangga, bu, yang sudah rumah tangga, yang masih